Romo Koko di sini dan saya mengundangmu untuk bersama-sama mendoakan novena kerahiman ilahi hari yang keempat. Hari ini menjadi sangat istimewa daripada hari-hari sebelumnya karena tepat pada Senin pekan pertama Paskah kita mendengarkan kabar duka bahwa Bapak Suci Fransiskus kembali berpulang ke rumah Bapa. Saya mengundangmu untuk masuk ke dalam misteri kematian, untuk masuk juga ke dalam misteri kebangkitan. Sambil mengenangkan Bapak Suci Fransiskus di hari ini, kita siapkan batin kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada novena kerahiman ilahi hari yang keempat, secara istimewa kita berdoa bagi jiwa Bapak Suci Fransiskus. Kita siapkan hati kita dengan semangat tobat. Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, Engkau telah wafat di salib dan bangkit pada hari ketiga, sehingga mematahkan kuasa dosa dan maut. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, darah dan air sudah memancar dari hatimu yang kudus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Rahim, sumber cahaya bagi seluruh dunia, terimalah ke dalam hatimu yang berbelas kasih, jiwa-jiwa orang yang belum percaya kepadamu dan belum mengenal Engkau. Semoga sinar cahaya rahmat-Mu menerangi mereka, supaya mereka bersama semua anak-Mu dapat memuji kerahiman-Mu untuk selama-lamanya. Bapa yang kekal, pandanglah dengan penuh kerahiman pada jiwa Bapa suci kami Fransiskus yang baru saja Engkau panggil. Semoga teladan belas kasih yang telah ia berikan selama hidupnya menginspirasi kami semua untuk selalu percaya menimba kekuatan pada mata air kerahiman. Semoga kami disatukan oleh kenangan indah yang ia tinggalkan, dan kami tergerak memperhatikan mereka yang terpinggirkan oleh zaman. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita doakan koronka pada hari ini. Anda hening sejenak, Anda sampaikan apa yang menjadi ujub pribadi Anda masing-masing. Kita akan mendaraskan koronka, dan Romo berharap kalau nanti ada suara-suara yang mungkin mengganggu konsentrasi Anda, Romo minta maaf dulu, karena memang Romo sedang dalam perjalanan menuju Melbourne, dan Romo mendapatkan sudut di bandara, di Denpasar, sudut yang cukup hening, tapi tidak terbuka kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan akan ada suara-suara yang mungkin mengganggu. Fokuslah pada kerahiman, ya. Mari kita berdoa. Sampaikan apa yang menjadi ujub pribadi Anda dalam hati saat ini, mohon dengan percaya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita daraskan manik besar, Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu, tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu pada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bernovena hingga hari yang keempat ini. Kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau memberi kami teladan kerahiman. Dialah Bapa Suci Fransiskus yang baru saja Engkau panggil. Berikanlah kepadanya damai kekal, ampunilah segala dosanya, dan semoga Bapa Suci Fransiskus bersama para kudus di surga mendoakan kami semua gereja yang masih berziarah di dunia ini. Selama hidupnya, dia telah memberikan warisan dan teladan iman yang luar biasa. Dia membaharui gereja dengan kesetiaan, kerendahan hati, komitmen untuk melayani orang-orang yang kecil dan terpinggirkan. Semoga teladan kasih kerahimannya
kepada orang-orang kecil, menginspirasi kami untuk mencari pribadi yang lebih baik. Kami haturkan doa ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku, Anda diberkati, dilindungi dengan kuat kuasa Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa ya, sampai hari keempat kita sudah bernovena dengan segala up and down. Kalau Anda perhatikan 2 hari terakhir itu, bahkan sampai hari ini, 3 hari terakhir, kita mengalami masalah dengan banyak peralatan. Romo juga tabrakan jadwal dengan penerbangan dan lain-lain, tapi saya tidak menyerah. Dan mestinya Anda juga tidak menyerah. Walaupun ada gangguan sinyal dan lain-lain, jangan menyerah. Renungan hari ini, Romo hanya ingin berfokus pada satu hal. Kalau Romo melihat apa sih yang menguatkan Bapak Suci Fransiskus menghadapi begitu banyak masalah dalam hidup gereja. Betapa tidak ketika Paus Benediktus ke-16 turun dari tahta kepausan, kita melihat gereja dirubung, skandal pedofilia, para imam sinting yang terlibat dalam pelecehan seksual. Juga pada saat itu kita melihat bagaimana jurang antara miskin dan kaya di belahan bumi utara semakin meningkat. Kita juga tidak terhindarkan di bagian bumi selatan, kita mengalami tensi dengan luar biasa, tegangan ekonomi. Belum lagi ketika itu COVID menghadang praktis 3-4 tahun, dunia seolah berhenti, dan banyak orang mengalami krisis iman. Dan satu orang Bapak Suci ini yang namanya Fransiskus, seolah tampak tegar. Bagaimana tidak tegar? Coba engkau lihat, bahkan kemarin pada hari raya Paskah, sehari sebelum kematiannya tadi pagi, beliau masih memberikan berkat Urbi et Orbi, berkat Paskah kepada dunia. Apa yang menguatkan dia? Apa yang membuatnya punya resilience yang begitu tinggi? Mungkin kita kembali pada spiritualitas tarekatnya. Para Yesuit, dan Paus Fransiskus adalah seorang Yesuit, diinspirasi oleh kenyataan bahwa Tuhan ditemukan dalam segala hal. Tuhan ditemukan dalam hal-hal yang biasa. Seolah tidak ada perpisahan antara altar dengan pasar. Kita melihat bagaimana pendekatan Amerika Latinnya mengubah wajah gereja yang kaku, yang mungkin terlalu menekankan aspek-aspek di seputar sakristi, sehingga kita lupa untuk keluar dari sakristi, kita lupa untuk melayani orang-orang kecil, kita lupa untuk berjumpa dengan Yesus yang hadir dalam mereka yang ada di penjara, mereka yang tidak punya pakaian, mereka yang tidak punya makanan, mereka yang diasingkan. Lihat kunjungan apostolik pertama seorang Paus Fransiskus. Dia pergi ke satu pulau di Italia, dia pergi ke pulau pengasingan para imigran gelap, dan di sana dia berbagi kasih, berbagi sukacita. Satu gestur sederhana yang mengingatkan bahwa gereja selalu mulai dari periferi. Gereja selalu mulai dari orang-orang pinggiran. Lihat jemaat perdana. Dia adalah kumpulan orang-orang yang terpinggirkan. Terpinggirkan oleh orang Yahudi, terpinggirkan oleh struktur Yudaisme yang begitu kental. Tapi lihat, gerakan periferi itu hidup karena Yesus ada di sana.
Maka kalau saya bertanya, apa yang menguatkan Paus? Ya mungkin satu hal ini bisa menjadi renungan kita. Apakah saya mampu berjumpa dengan Allah dalam keseharian hidup? Apakah saya mampu berjumpa dengan orang-orang biasa, lalu saya menemukan senyum Allah di balik senyum mereka? Atau orang yang biasa, orang yang asing, orang yang tidak signifikan itu lewat begitu saja dalam hidup kita tanpa sempat kita berjumpa dengan Sang Ilahi. Mintalah rahmat di hari ini, supaya aku dan engkau berakar, berjumpa dengan Allah yang hadir dalam ordinary things, dalam ordinary life. Saya Romo Koko memberkatimu dan selamat berjuang, selamat menemukan Allah dalam hidup sehari-hari, dan mari kita doakan Paus Fransiskus, semoga beliau juga menjadi inspirasi dan teladan kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan sayang padamu. Bye, jumpa besok malam jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Ciao.